Lake Toba. This sleeping volcano, 74,000 years ago, almost wiped out the entire human race. Now it has transformed to this absolute surreal and majestic lake with a huge island in the middle. Today we'll venture there to see what it's got. Danau Toba, gunung berapi yang tertidur 74.000 tahun yang lalu, hampir sepanjang seluruh umat manusia. Kini telah berubah menjadi danau yang sangat nyata dan megah dengan pulau besar di tengahnya. Hari ini kita akan menjelajah ke sana untuk melihat apa yang dimilikinya. Lake Toba is located in Sumatra, one of the largest islands in Indonesia. This is the biggest volcanic lake in the world, and is one of the most relaxing and stunning places I've ever seen. Danau Toba terletak di Sumatera, salah satu pulau terbesar di Indonesia. Ini adalah danau vulkanik terbesar di dunia, dan merupakan salah satu tempat paling tenang dan menakjubkan yang pernah saya lihat. Lake Toba is one of those places that on the surface doesn't seem to have much, but once you're there, you really don't want to leave it. Danau Toba adalah salah satu tempat yang di permukaannya tidak terlihat. Sepertinya tidak banyak, tetapi begitu Anda berada di sana, Anda benar-benar tidak ingin meninggalkannya. I've met people who were planning to stay there for a couple of days and then ended up living there for nearly a month. It's a very calm and peaceful place, which was really striking to me knowing its fascinating history. The thing is that Lake Toba is located in the caldera of an ancient volcano that blew up 74,000 years ago. Saya telah bertemu orang-orang yang berencana untuk tinggal di sana selama beberapa hari dan akhirnya tinggal di sana selama hampir sebulan. Suasananya sangat tenang dan tempat yang damai yang sangat mengejutkan saya mengetahui sejarah yang menakjubkannya. Masalahnya adalah Danau Toba terletak di kaldera gunung berapi kuno yang meledak 74.000 tahun yang lalu. The explosion was of such power that it caused a reduction in the Earth's temperature and nearly wiped out the entire human population that used to live at that time. Jaraknya sangat kuat sehingga menyebabkan penurunan suhu bumi dan hampir memperpanjang seluruh populasi manusia dulu hidup pada saat itu. Some scientists claim that the population was reduced to mere 3 to 10,000 people left on the planet. Can you imagine that? When I was there, I kept looking around and trying to imagine how that landscape must have looked like. Beberapa ilmuwan mengklaim bahwa populasinya berkurang menjadi hanya 3 dari 10.000 orang yang tersisa di planet ini. Dapatkah Anda membayangkan ketika saya berada di sana? Saya terus melihat sekeliling dan mencoba membayangkan bagaimana pemandangan itu. This now incredibly peaceful place must have been a true hell on earth, a complete wasteland with all living things instantly dead in a radius of thousands of kilometers. So yes, staring at those mountains around the Lake Toba was the top thing for me to do there. Pasti terlihat seperti ini sekarang. Tempat yang sangat damai ini pastilah seperti neraka di bumi. Sebuah gurun yang lengkap dengan semua makhluk hidup yang mudah mati dalam radius ribuan kilometer. Jadi ya, menatap pegunungan di sekitar danau itu adalah hal yang paling penting untuk dipertahankan. Now the place has completely changed. Of the eruption, an island named Samosir formed in the middle of this lake, which we are going to explore today. Sekarang di sana tempat itu benar-benar berubah dari letusan sebuah pulau bernama Samosir, terbentuk di tengah danau ini yang akan dijelajahi hari ini. The first location we visited was the island top. It's relatively short and scenic, right? The elevation of the mountain is around 500 meters, which means that it's much cooler there and the landscape changes a lot. Lokasi pertama yang kami kunjungi adalah puncak pulau. Perjalanannya relatif singkat dan sinkron. Ketinggian gunung sekitar 500 meter, yang berarti di sana jauh lebih dingin dan pemandangannya banyak berubah. I must mention that one of the most surprising things on that island was the weather. First, when I saw that our homestay doesn't have any air conditioning, I was really concerned as I know how hot it can be in Indonesia. Saya harus menyebutkan bahwa satu hal yang paling mengejutkan di pulau itu adalah cuacanya. Pertama kali ketika saya melihat tempat tinggal kami tidak memiliki AC. Saya sangat khawatir karena saya tahu betapa panasnya Indonesia. Indonesia overall is a very hot and humid tropical country. Without an aircon, your life quickly turns into a sweaty and
pretty much unpleasant experience. Indonesia secara keseluruhan adalah negara tropis yang sangat panas dan lembab tempat udara. Atau hidup Anda dengan cepat berubah menjadi pengalaman yang penuh keringat dan tidak menyenangkan. Little did I know that Lake Toba is elevated above the sea level. Its elevation is around 900 meters, which leads to super comfortable temperature there all year long. Sedikit yang saya tahu bahwa danau ini berada di ketinggian sekitar permukaan laut. Ketinggiannya sekitar 900 meter yang menyebabkan suhu super nyaman di sana sepanjang tahun. The temperature would vary from 20 to 30 degrees Celsius, which is one of the most ideal temperatures that you can find. But then when you climb up the mountain on the top of this island, the temperature drops even lower. Suhunya akan bervariasi dari 20 hingga 30 derajat Celcius, yang merupakan salah satu suhu paling ideal yang dapat Anda temukan. Tetapi, kemudian ketika Anda mendaki gunung, di puncak pulau ini suhunya bahkan turun. Frankly, it felt rather cold over there, but the views were amazing, especially from the drone's perspective. Lebih rendah, sejujurnya di sana terasa agak dingin, tapi pemandangannya luar biasa, terutama dari sudut pandang drone.